Kita ke informasi yang pertama. Tarif baru perang dagang Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi berlaku Rabu 9 April siang ini. Tarif yang lebih tinggi dari tarif dasar 10% yang berlaku 5 April itu dikenakan ke hampir dari 60 negara termasuk Indonesia. Sebagian besar dikenakan antara 11% hingga 50%. Tetapi China tiba-tiba mengalami kenaikan tarif hingga 104% imbas pembalasan yang dilakukan pemerintah Xi Jinping ke Amerika Serikat sehingga memicu kemarahan Trump. Ia pun mengklaim Amerika Serikat akan mendapatkan hampir 2 miliar dolar sehari dari tarif. Tarif ini disebut Trump sebagai tarif timbal balik atau resiprokal, menyasar negara-negara yang mengalami surplus perdagangan dengan Amerika Serikat dan dicap tidak adil ke barang-barang paman Sam. Mengutip Reuters, beberapa ekonom telah memperingatkan bahwa pada akhirnya konsumen Amerika Serikat kemungkinan akan menanggung beban perang dagang menghadapi harga yang lebih tinggi untuk segala hal, mulai dari sepatu kets hingga anggur. Hampir 3/4 orang Amerika memperkirakan harga barang-barang sehari-hari akan naik dalam 6 bulan ke depan. Baju misalnya akan mengalami kenaikan 37%, sementara mainan dan video game serta bagian-bagian komputer naik hingga 30%. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Di awal tahun 2025 sudah ada beberapa ruas jalan tol yang seharusnya mengalami kenaikan tarif. Namun pemerintah memilih menahan terutama saat menjelang momen libur Lebaran. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT, Wilan Octavian mengungkapkan bahwa ada 2 ruas jalan tol yang kenaikan tarifnya ditahan, keduanya berada di Pulau Jawa. Wilan menjelaskan ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar kenaikan tarif tol tersebut ditunda. Sebab ini dilakukan agar tidak memberatkan masyarakat yang akan merayakan Lebaran karena pengeluarannya semakin bertambah. Meski demikian, dalam waktu dekat, kedua jalan tol tersebut bakal mengalami kenaikan tarif. Adapun kenaikan tarif tol memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang jalan tol. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Militer Korea Selatan melepaskan tembakan peringatan di wilayah perbatasannya dengan Korea Utara Selasa 4 April. Hal ini dilakukan setelah 10 tentara Korea Utara melanggar perbatasan dan memasuki wilayah Korea Selatan. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan tentara Korea Utara melanggar perbatasan. Mereka dilaporkan kembali ke utara setelah peringatan disiarkan dan ditembakkan peringatan dilepaskan. Motif penyeberangan perbatasan tersebut belum jelas. Pejabat Korea Selatan menilai bahwa penyusupan perbatasan tersebut tidak sengaja. Mereka mencatat bahwa lokasi penyusupan tersebut adalah daerah berhutan, bahwa rambu-rambu garis demarkasi militer tidak terlihat jelas, dan bahwa warga Korea Utara membawa peralatan konstruksi. Kita bergeser ke informasi yang terakhir. Presiden Prabowo Subianto tidak langsung merespons implementasi tarif importasi yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dinilai merugikan banyak negara. Namun posisi Indonesia jelas tidak akan melakukan retaliasi dan bakal melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat. Pada Rabu 2 April lalu, Trump mengumumkan tarif dasar sebesar 10% untuk semua impor Amerika Serikat, juga tarif resiprokal terhadap tiap individu negara yang berbeda. Seperti Indonesia dikenakan tarif sebesar 32%. Amerika Serikat melihat Indonesia menerapkan tarif sebesar 64% untuk barang-barang dari Amerika Serikat. Hal itu yang menjadi landasan Amerika Serikat mengenakan tarif resiprokal sebesar 32% terhadap barang-barang Indonesia sebagai tindakan balasan. Aturan itu berlaku pada 9 April pukul 13.01 waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, para pemimpin negara ASEAN dengan Prabowo juga melakukan konsolidasi untuk merespons kebijakan ini.